Ya, kali ini kita akan membahas tentang ramalan Nikita Mirzani yang kembali terbukti. Salah satu influencer kecantikan bernama Melvina Husyanti ngaku diperas Nikita Mirzani. Tidak tanggung-tanggung dalam percakapan WhatsApp yang beredar menyebutkan Nikita Mirzani meminta uang sebanyak 15 miliar. Ini menunjukkan ramalan tentang Nikita Mirzani yang kembali menjadi kenyataan bahwa kasus Nikita Mirzani tidak saja semakin memperberatnya atas munculnya bukti dan saksi baru. Jadi kasus terbaru yang melibatkan Nikita Mirzani dan Melvina Husyanti, pemilik Devina Skincare, yang menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan selebriti tersebut. Berikut saya akan memberikan 10 poin penjelasan lengkap yang mengenai dugaan pemerasan senilai 15 miliar rupiah yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Melvina Husyanti, salah satu influencer kecantikan pemilik Devina Skincare. Yang pertama poinnya adalah dugaan pemerasan terhadap Melvina Husyanti. Nikita Mirzani diduga meminta uang sebesar 15 miliar rupiah kepada Melvina Husyanti sebagai biaya tutup mulut terkait permasalahan bisnis skincare yang dimiliki Melvina. Kita kesampingkan dulu Nikita Mirzani, tapi ini kenapa banyak sekali influencer di tanah air yang banyak bermasalah gitu sehingga takut di-review, takut diungkap sama Nikita Mirzani tentang produk mereka. Bermasalahnya dari mulai overclaim, mungkin ada produk yang membuat rusak wajah, kandungannya nggak sesuai dengan ingredient komposisinya gitu loh. Ini kenapa dengan kalian guys? Kan gitu. Kalian sukses dong membuat framing gitu, masyarakat itu membeli dalam walaupun kalian terkenal gitu kan, masyarakat tuh antusias membeli gitu, tapi ada bermasalah dengan produk kalian gitu. Kenapa gitu? Ujung-ujungnya apa? Nyuap orang untuk tidak mereview kalian gitu. Ini kan harusnya introspeksi diri ya. Kenapa produk kalian itu seperti ini gitu loh. Tutup mulut ini kan berarti ada suatu fakta yang harus ditutupin. Dan Nikita Mirzani tahu gitu. Mungkin Nikita Mirzani ini punya internal, punya tim khusus yang bisa melihat produk kalian ini betulan atau tidak, overclaim atau tidak, mungkin dia tahu gitu. Dan suara dia dan ocehan dia itu bernilai ekonomi gitu. Ketika dia bicara, kalian ketar-ketir gitu. Kenapa? Karena produk kalian sendiri yang mengkhawatirkan, bukan mulut Nikita Mirzani seharusnya. Kalian kan membeli supaya tidak dibongkar nih gitu sama Nikita Mirzani. Jadi yang harus ditanda tanyakan ini pemerasannya atau produknya kalian yang merugikan konsumen sih. Itu dia. Yang kedua adalah bukti percakapan yang beredar. Tangkapan layar percakapan WhatsApp antara Nikita dan Melvina tersebar di media sosial. Dalam percakapan tersebut, Nikita Mirzani Melvina meminta untuk membayar sejumlah uang sebesar 15 miliar agar namanya tidak disinggung lagi terkait masalah skincare. Berarti ini kan membeli suatu membeli fakta kebohongan supaya nggak diungkap gitu loh. Berarti ada barter gitu. Nilainya 15 miliar. Di percakapan itu Melvina menyebutkan, aku nggak ada uang sebanyak itu katanya. Kata Nikita, kamu kan deretan yang terbesar di Indonesia kan gitu, nggak mungkin nggak ada duit segitu. Kalian bayangkan aja guys. Jadi kalau dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu, bahkan mungkin Nikita yakin lebih jauh daripada itu, ini kan berarti banyak konsumen yang bisa jadi menjadi korban gitu loh. Yang ketiga adalah keterlibatan Dr. Oki
Pratama ya. Dr. Oki Pratama disebut sebagai perantara yang mengenalkan Melvina kepada Nikita. Dalam percakapan yang beredar, Oki menyarankan Melvina untuk mengikuti arahan Nikita dan tidak melawan. Ya, ini salah ya, salah. Aku nggak bisa membela kronologi seperti ini ya. Dr. Oki kemudian meminta Melvina ya untuk mengikuti arahan ya dan tidak melawan, kan gitu. Ya, ini salah, ini nggak boleh dilakukan sama Dr. Oki sebetulnya ya. Baik itu Dr. Oki, Nikita, dan Melvina, ini nggak boleh dilakukan hal-hal seperti ini. Ya, kalau ada kesalahan minta maaf, ganti rugi. Berapa banyak kerugiannya, ganti rugi ya. Sebagai pemilik produk kecantikan yang mungkin ini berlebihan gitu, ini harus diperbaiki gitu. Nah, di cara-cara seperti inilah yang tidak baik ya. Oke, yang keempat adalah ancaman pengungkapan masalah bisnis. Nikita mengancam akan mengungkap berbagai masalah terkait bisnis skincare Melvina, termasuk isu saham 20% hasil lab dan pencabutan izin BPOM jika permintaannya tidak terpenuhi. Ya, berarti kan ini ada koneksi ya. Nikita Mirzani ini tampaknya diduga punya koneksi ke orang-orang penting terkait dengan produk-produk kecantikan yang beredar di pasaran yang disebut mungkin bermasalah ya. Ini dia punya keterkaitan, punya kenalan gitu, yang dimana ini menjadi ancaman ya Nikita Mirzani dalam bisnisnya Melvina gitu ya, termasuk mengancam pencabutan izin BPOM ya jika permintaannya tidak terpenuhi. Wah, ini jelas ya pengancaman ya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah ketidakmampuan Melvina memenuhi permintaan. Melvina mengaku tidak mampu memenuhi permintaan 15 miliar tersebut. Ia bahkan menawarkan 3 miliar, namun Nikita menolak dan tetap meminta jumlah penuh. Ini luar biasa ya. 15 miliar gak mau, 3 miliar. Ini klien ini berdagang apa ya? Ibaratnya ini nasibnya netizen gitu loh. Nasibnya konsumen gitu loh, yang make produk tertentu yang karena di review sama influencer terkenal ya, yang cukup meyakinkan netizen, kalian jual kepercayaan konsumen ini gitu loh. 15 miliar untuk tutup mulut gitu. Ditawarin 3 miliar menolak, nggak mau gitu loh. Ya. Oke ya, lanjut ya. Gede loh, 3 miliar aja pun gede ya. Kalau Dr. Reza Gladys 4 miliar tuh. Nah, ya. Yang keenam adalah pilihan Melvina untuk tidak membayar ya. Alih-alih membayar Nikita, Melvina memilih untuk memperbaiki bisnisnya dan bertanggung jawab kepada reseller dengan mengganti kerugian mereka akibat penarikan produk. Total dana yang dikeluarkan mencapai 15 miliar. Jumlah yang sama dengan permintaan Nikita Mirzani. Wow, luar biasa. Tapi di sini menunjukkan bahwasanya Melvina bertanggung jawab ya. Aku nggak mau membela Melvina sebetulnya, tapi yang dilakukan dia ini lebih kepada memperbaiki internal ya, ketimbang harus membayar Nikita Mirzani dengan uang 15 miliar. Bagusan aku memperbaiki kesalahan dan mengganti rugi, dan mengaku bahwasanya total dana yang dikeluarkan mencapai 15 miliar rupiah. Wah, ini bertanggung jawab ya, sikap yang bertanggung jawab ya. Kalau yang sebelah Dr. Reza nggak tahu tuh kayak mana. Ini harusnya sikap dan tindakan Melvina ini bisa menjadi contoh ya buat Dr. Reza sebetulnya ya. Baik, yang ke-7 ya. Pengakuan Melvina di media sosial. Melvina mengungkapkan di media sosial bahwa ia tidak menyanggupi permintaan 15 miliar dari Nikita dan memilih untuk fokus memperbaiki bisnisnya serta bertanggung jawab kepada resellernya ya.
Yang kedelapan, dugaan pemerasan sebelumnya. Sebelumnya Nikita Mirzani juga diduga melakukan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys dengan meminta uang sebesar 4 atau 5 miliar. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan nama Nikita Mirzani. Ya, oke ya. Jadi ini garis besarnya adalah menutupin ya kekurangan atau modus kepada konsumen ya yang diduga sangat merugikan konsumen ya. Mulutnya Nikita mau ditutup begitu. Oke, yang kesembilan adalah tanggapan publik dan media. Kasus ini mendapatkan perhatian luas dari media dan publik mengingat reputasi Nikita yang sering terlibat dalam berbagai kontroversi ya. Banyak pihak menyoroti dugaan pemerasan ini sebagai bukti ramalan tentang perilaku yang kembali terbukti. Ya, jadi ini ramalan yang sudah beberapa hari diungkap ya terkait dengan Nikita Mirzani, dan ternyata memang benar adanya saksi dan bukti baru gitu yang nantinya memberatkan Nikita Mirzani. Dan ini apakah akan terus berkembang? Mungkin saja. Ya, influencer di tanah air tuh banyak gitu, yang tiba-tiba anehnya tiba-tiba dia viral, tiba-tiba dia terkenal, tiba-tiba produknya meledak, bombastis, side eyes ibaratnya. Dan ini menjadikan pertanyaan besar kan gitu. Ya, yang ke-10 adalah potensi dampak hukum ya. Jika bukti-bukti pemerasan ini terbukti sah di mata hukum, maka kasus ini dapat memperberat posisi hukum Nikita Mirzani, terutama jika muncul bukti dan saksi baru yang mendukung dugaan tersebut. Ya, kasus ini mencerminkan kompleksitas ya hubungan antara selebriti dan pelaku bisnis, serta pentingnya integritas dalam menjalankan bisnis dan menjaga reputasi di mata publik. Jadi poin-poinnya sudah jelas ya, bahwasanya influencer ini berlaku sebagai pemilik produk ya yang sengaja berhubungan dengan Nikita Mirzani untuk menutup mulut Nikita Mirzani supaya tidak membongkar, tidak terus bersuara terkait produk-produk mereka yang nantinya mengancam izin BPOM lah ya, mengancam menghasut konsumen lah dan lain-lain. Ini yang ditakutkan. Karena ini terjadi sama Dr. Reza Gladys yang kabarnya penjualan produk dia itu turun drastis pasca direview sama Nikita Mirzani gitu ya. Oke, mungkin sampai situ dulu ya teman-teman. Nanti kita akan terus laporkan perkembangan terbaru terkait dengan ramalan-ramalan dan apa yang terjadi di lapangan. Sampai sini dulu.